Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agnia Nadra Ilmi, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Jigsaw serta implementasi dari model pembelajaran Jigsaw. Nah, pertama mari kita mengenal apa sih pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw itu. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji cobakan oleh Elliot Aronson dan teman-temannya di Universitas Texas. Kemudian baru diadaptasi oleh Slavin di Universitas Johns Hopkins. Tipe mengajar Jigsaw dikembangkan sebagai metode cooperative learning. Jigsaw adalah suatu struktur multifungsi, struktur kerjasama belajar. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkat untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, yang pertama kelompok asal atau home teams, yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang keluarga yang beragam, atau dibagi secara heterogen. Yang kedua yaitu kelompok ahli atau expert teams, yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda, ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu, dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini? Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa secara mandiri, juga dituntut untuk saling ketergantungan yang positif terhadap teman sekelompoknya. Selain itu, siswa bekerja dengan siswa yang lain dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan komunikasinya. Kunci keberhasilan Jigsaw adalah saling ketergantungan, yaitu setiap siswa bergantung kepada anggota timnya untuk dapat memberikan informasi yang diperlukan supaya dapat berkinerja baik pada saat penilaian, menurut Slavin pada tahun 2008. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran kooperatif dengan teknik Jigsaw. Yang pertama, tenaga pendidik harus menentukan topik atau materi yang akan disajikan. Yang kedua, tenaga pendidik harus membagi topik tersebut menjadi beberapa subtopik. Nah, selanjutnya, tenaga pendidik harus membagi siswa ke dalam kelompok Jigsaw atau kelompok inti. Nah, kelompok inti ini harus dibagi secara heterogen atau secara beragam. Yang keempat, membagi tugas kelompok inti oleh ketua tim sesuai subtopik yang ada. Yang kelima, setelah pembagian subtopik oleh ketua kelompok, siswa yang mendapatkan topik yang sama harus berkumpul dengan siswa dari kelompok lain, atau disebut dengan pembentukan kelompok ahli. Yang keenam, memulai diskusi sesuai dengan subtopik, atau diskusi kelompok ahli. Yang ketujuh, saat diskusi kelompok ahli selesai, maka siswa kembali ke kelompok inti atau kelompok awalnya. Selanjutnya, hasil diskusi kelompok ahli harus dipaparkan kepada siswa yang memegang masing-masing subtopik di kelompok inti secara bergantian. Yang kesembilan, tenaga pendidik menginstruksikan kepada masing-masing kelompok inti untuk merangkum hasil diskusi kelompoknya. Yang terakhir, pada tahap terakhir ini, masing-masing kelompok inti akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya kepada kelompok lain. Yang terakhir, guru harus memberikan evaluasi serta penghargaan kepada peserta didik. Nah, dapat teman-teman lihat,
gambar bagan pembentukan kelompok kooperatif dari tipe jigsaw ini. Nah, untuk lebih memahami seperti apa model pembelajaran tipe jigsaw ini, berikut merupakan implementasi dari model pembelajaran tipe jigsaw. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ada dibahas materi kita minggu lalu? Ada, Bu.